Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Hasil survei indikator sebagaimana dirilis Kompas terbaru ya, hari ini hari Rabu 27 Desember 2023. Memberikan informasi bahwa mayoritas pemilih Jokowi di Pilpres 2019 hari ini mendukung Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa pemilih Jokowi di Pilpres 2019 itu jumlahnya sekitar 85 juta. Dan dengan pemilihnya Pak Prabowo hanya selisih sekitar 10%. Hanya sekitar selisih 10% saja. Nah, kalau berdasarkan dari data ini, pemilih Jokowi 2019 yang hari ini berpindah ke Prabowo itu mayoritas. Seandainya kita ambil 50% saja dari pemilih Jokowi, berarti 50%-nya 80 juta itu 40 jutaan. 40 juta lari ke Pak Prabowo, maka dipastikan Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Nah, hitungannya gimana? Pemilih Presiden Prabowo, Capres Prabowo 2019 itu 44,5% dari total suara, sekitar 68 juta. Itu sekarang kan tidak mungkin utuh lah ya. Sekarang tidak mungkin utuh pemilihnya Pak Prabowo karena pasti ada yang berlari ke 01 terutama. Tapi taruhlah yang melenceng atau berpindah ke 01 itu 20% misalkan. 20% berarti 44% dikurangi 20%. Berarti masih ada 24%. Ya kan? Maka seandainya pun demikian, walaupun saya nggak yakin, paling yang pemilihnya Pak Prabowo yang pindah ke 01 hari ini paling 10%. Tapi taruhlah yang pindah ke nomor 1 20%. Berarti tinggal 24%. 24% ditambah 50% udah 70%. Jadi antara yang datang dan yang pergi masih banyak yang datang. Iya. Jadi dia kehilangan 20%, tapi masih masuk, masih di drop oleh suaranya Pak Jokowi mayoritas. Jadi kalau data ini benar, maka bisa dipastikan Pak Prabowo besok akan memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Karena pemilihnya Pak Prabowo juga dari dua Pilpres yang sudah berlalu, 2014 dan 2019 itu tidak jauh berbeda. Jumlahnya kisarannya adalah 44,5%. Bahkan semakin kesini semakin banyak. Kalau Pilpres 2014, jumlah selisih suaranya hanya sekitar 6 juta. Ya, hanya sekitar 6 juta dari Pak Jokowi. Pemilu 2019 itu juga nggak berbeda jauh. Hanya 10%. Pak Jokowi dapat 55, sekian persen, Prabowo 44,5%. Nah kan, hanya 10%. Nah, apalagi kemudian pada Pilpres 2024 besok ini, ketambahan suaranya Pak Jokowi. Berarti semakin mantap. Saya ngomong data ini loh ya, ada macam-macam. Kalau nanti komentar, wah, Kabin Nusantara condong ke 02 itu banyak komentar begitu. Saya kan udah ngomong kemarin, saya netral.
netral di antara 02 dan 03. Saya mendoakan semuanya, mudah-mudahan jadi semuanya. Saya mendukung semuanya, mudah-mudahan jadi semuanya. Yang tidak netral saya ke 01, saya nggak netral. Mengapa saya nggak netral? Saya sudah berikan alasan pada video sebelum ini. Silakan dicari sendiri. Jadi bulan-bulan ini baiklah. Oke ya, itu ini saya bacain Kompas dulu ya, surveinya kok apa rilisnya Kompas dari ini aja. Saya sensitif lah. Oke, itu saja saya kira informasi penting terkait kalkulasi peta politik persaingan antara khususnya kubunya Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang terus semakin ketat. Dan trennya selama 3 bulan terakhir, Pak Prabowo selalu berada di ranking pertama, di atas suaranya Pak Ganjar. Trennya memang adanya begitu, faktanya survei-survei, maksudnya ngomong dibalik. Saya ngomong, kalau saya ngomong kebalikannya, saya nggak jujur namanya dong. Saya kan harus menyajikan informasi yang jujur apa adanya. Bukan persoalan keberpihakan, bukan. Ini datanya ya. Ya ini Kompas ngomong begini kan faktanya begitu, hasil survei penelitiannya kan begitu. Bahkan kemarin survei indikator publik ya, survei indikator publik nasional bahkan sudah menghasilkan perolehan 50,2% untuk Pak Prabowo. Jadi agak berbanding lurus dengan survei terbaru ini, yang mengatakan bahwa mayoritas pendukung Prabowo adalah mayoritas pendukung Jokowi sekarang berpindah ke Prabowo. Lah yang mesti dicari tahu adalah apa sebabnya, mengapa pendukung Pak Jokowi hari ini malah justru berpindah ke Pak Prabowo bukan ke Pak Ganjar. Logika politiknya kan mestinya ke Pak Ganjar. Pak Jokowi dulu dari PDIP, basisnya PDIP gitu kan. Sementara Pak Ganjar calon presiden PDIP. Ya, silakan dievaluasi sendiri PDIP, Pak Ganjar. Saya di antara sudah ngomong kemarin bahwa gaya kampanyenya relawannya Pak Ganjar yang sering mencaci maki, menyudutkan, bahkan menghujat Pak Jokowi itu tidak baik. Itu akan menjadi bumerang karena Pak Jokowi masih memiliki dukungan yang sangat besar dari para pemilihnya. Ingat, pemilih Jokowi itu bukan semuanya pemilih PDIP. Ya, catat sekali lagi loh, pemilih Presiden Jokowi, baik 2014 maupun 2019, tidak seluruhnya adalah pemilih partai PDIP, tapi karena kecintaannya terhadap Pak Jokowi. Dan jumlahnya hari ini masih besar, masih 80%. Kepuasan terhadap kepemimpinan Pak Jokowi masih 80%. Maka kalau Anda pendukungnya Pak Ganjar, terus-terusan menghajar Pak Jokowi, menyudutkan Gibran, mencaci maki Gibran, merendahkan Gibran, itu namanya bodoh secara politik, tidak mengkalkulasi data, hanya mengedepankan emosional. Yang terjadi malah menjadi bumerang. Yang tadinya ingin memilih Pak Ganjar, suka Pak Ganjar, bisa kemudian berbalik arah karena merasa sakit hati, tidak terima presidennya disakiti. Balik arahnya kemana? Ya pasti ke Pak Prabowo, mungkin ke 01. Karena sama-sama nasionalis. Ya, 01 kan tahu sendirilah. Proses dibahas, karena mendedek, bisa bahas kemarin. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.